Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Fathia Anis Pramesti, spesialis neurologi, magister biomed, dosen pengampu mata kuliah ilmu penyakit syaraf di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sesuai kapasitas saya sebagai dokter spesialis saraf, maka saya mengajarkan ilmu penyakit syaraf pada mahasiswa Fakultas Kedokteran, baik di preklinik maupun di klinik. Ilmu penyakit syaraf sendiri merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang anatomi, histologi, fisiologi, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, serta patofisiologi penyakit neurologi atau penyakit syaraf, penegakan diagnosisnya, tata laksana, komplikasi, dan prognosisnya yang diberikan secara bertahap, baik di semester awal sampai semester akhir. Di semester awal, yaitu di semester 2, ilmu neurologi atau ilmu penyakit syaraf sendiri diberikan di blok neurosensori 1 dan neurosensori 2, di mana membahas tentang anatomi, histologi, fisiologi, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sedangkan di semester 6, akan dibahas tentang penyakit-penyakit atau kasus-kasus saraf yang sering terjadi, itu dibahas mulai dari patofisiologinya, kemudian bagaimana melakukan diagnosisnya, bagaimana tata laksananya, serta komplikasi yang ditimbulkan dan prognosisnya pada pasien. Di sini dibahas beberapa divisi atau bagian dari neurologi, yaitu ada neurovaskular, kasus-kasus neuropediatri, kasus neurotrauma, epilepsi, tumor otak, dan lain-lain. Untuk topik 3-nya akan kami sampaikan setelah ini. Dan untuk kegiatan mahasiswa di blok patologi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu tutorial, di mana tutorial ini merupakan ajang berdiskusinya para mahasiswa, di mana nanti akan ada skenario yang akan diberikan oleh tutornya dan nanti akan dibimbing atau diarahkan oleh tutor untuk berdiskusi, dan kita nilai bagaimana mahasiswa dalam clinical reasoningnya, bagaimana dia berpikir analisis kritis, bagaimana dia mengeluarkan pendapatnya, bagaimana dia bisa bermawas diri, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada kegiatan kuliah, di mana kuliah yang diberikan itu pasti berhubungan dengan neurologi, mulai dari neurovaskular, neuroinfeksi, epilepsi, tumor otak, penyakit gangguan gerak, dan lain-lain. Sekitar ada 15 kali tatap muka yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kepada mahasiswa. Kemudian ada kegiatan clinical skill learning atau CSL, di mana di situ mahasiswa diajarkan bagaimana cara memeriksa pasien-pasien dengan kasus neurologi, atau bagaimana cara pemeriksaan neurologi mulai dari kesadaran, bagaimana memeriksa meningeal sign, fungsi luhur, nervus cranialis, motorik, sensorik, serta refleks, baik itu refleks fisiologis maupun refleks patologis. Dan untuk tugas dalam blok patologi sistem saraf ini ada tugas untuk membuat poster. Poster di sini adalah poster untuk awam, untuk masyarakat awam, di mana posternya itu menyajikan tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi, mulai dari kompetensi, memang kompetensi 4, 3B dan 3A. Kemudian ada ujian mingguan yang diadakan tiap minggu pastinya, tapi tidak langsung satu minggu itu diadakan satu kali, tapi bertahap karena kuliahnya memang banyak. Jadi tiap 3 kali kuliah akan diadakan ujian mingguan. Kemudian ujian akhir blok yang memberikan untuk evaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami tentang teori penyakit-penyakit neurologi. Nanti juga ada UAB ulang, ujian akhir blok ulang, serta OSCE. Sistem penilaiannya, UAB atau ujian akhir blok menempati 25%, kemudian ujian mingguan 15%, pretest untuk CSL atau post-test CSL mendapat 5%, kemudian purto ada 10%,
persentasenya. Kemudian poster, tugas poster 10% juga. OSCE nilainya 20%. Kemudian presensi, kehadiran itu 10%, dan proses tutorial juga masuk dalam sistem penilaian, yaitu sekitar 5%. Untuk tutorial sendiri, seperti saya jelaskan tadi di awal, yaitu merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada sistem KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi, di mana kegiatan tutorial ini akan menyajikan satu skenario di tiap pekannya. Untuk pekan pertama, skenario kasus yang dipakai adalah kasus non-neurovaskular, dan untuk pekan kedua, skenario yang dipakai adalah kasus neurovaskular, dan untuk pekan ketiga adalah kasus-kasus pada penyakit sistem saraf tepi. Untuk kegiatan CSL, mahasiswa diajarkan tentang bagaimana pemeriksaan neurologi dengan berpedoman dari modul pemeriksaan neurologi yang sudah diberikan sebelumnya. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran saya saat memberikan bimbingan untuk pemeriksaan neurologi pada mahasiswa. GPS atau kesadaran menyelesaikan motorik, sensorik, ada yang lain-lain. Sebenarnya ada singkat dan pembelajarannya. Jadi untuk analisis dan fasilitasi dari saya yang jadi untuk diskusi kita bisa menggunakan kasus. Ini sudah dibaca kasusnya. Kasus satu. Seorang laki-laki usia 30 tahun diantar keluarganya ke IGD rumah sakit dengan keluhan bicara mengantuk sejak 3 hari. Diawali dengan panas tinggi dan sakit kepala 4 hari yang lalu. Ada riwayat kejang 1 kali seluruh tubuh 1 hari yang lalu. Kemudian riwayat keluar cairan kuning di telinga kanan 1 minggu yang lalu. Di mana pemeriksaan fisik didapatkan tensi 110/70, nadi 90 kali per menit, LR 25 kali per menit, dan temperatur 38. Lakukan pemeriksaan penyelesaian dan pemeriksaan rektal fisiologis serta patologis. Lakukan diagnosis klinis, topis, dan etiologis pada kasus. Oke, kalau dari kasusnya, ini masuk kasus apa Ki? Penyelesaian topis. Infeksi berarti sistem saraf ya, karena dia kan masuknya dengan tidak sadar, ya, ada tanda-tanda infeksinya, ada demam, ada mungkin nantinya kalau itu nanti ada tanda-tanda yang lain juga. Kalau kasus infeksi di CSSP kira-kira mengarah ke kasus apa? Meningitis, atau meningitis, ada nyeri kepala, Demam jadi kepala. Saya kan udah periksa ya, mungkin juga ya Lagi infeksi. jadi yang lain, meningitis, atau mungkin kombinasi keduanya, meningitis, karena masih mungkin ada tanda-tanda sebelumnya itu juga ada pada menurun. Jadi kalau tanda-tanda keterlibatan itu berarti ada pada menurun, ada pecah, mungkin ada asmatis juga bisa ya. Kemudian kalau untuk jadi yang lain selain meningitis, encefalitis, meningitis apa lagi? Akses itu, tapi mestinya kalau akses kan di salah satu hemisfer ya. Jadi kalau salah satu hemisfer terkena, berarti termasuk dalam space occupying proses bisa keluar. Berarti paling nggak ada salah satu ekstremitas juga yang kena ya. Misalnya aksesnya di daerah sebelah kanan, misalnya ada cairan dari telinga, misalnya ada port dari sambungan, misalnya dari ovitis dia kan masuk ke situ, ini dia sampai ke arah di otak, jadinya dia kayak visual di otak di akses otak arahnya kena, berarti otomatis yang kiri kemungkinan ada kelainan, misalnya parese kah, ejakulasi kah, sesi, pokoknya ada kelainan di pembelakangan. Jadi kita bisa periksa kelainan di pembelakangan. Kalau memang beda ada akses, tapi di sini kan ada berikan ke sana ya. Masuk di dia, tapi tetap masuk di dia, tapi nggak masuk dalam apa itu
dimasuk DT yang akhir terakhir, karena dia memang masih mungkin ada akses karena tadi lihat aktivis dia itu pemeriksaan menyelesaikan aplikasinya apa aja menyelesaikan mungkin kalau salah berapa yang bisa jadi berganggu terus ngomong jadi kalau menyelesaikan kita masih ingat ya misalnya ada berapa macam kita bisa lakukan bersih satu, bersih dua, ada yang 3 sama 4. Jadi ada 6 ya, ada satu duduk, ada satu 1, 2, 3, 4 sama kening ya. Dia juga ada rasek ini masih bisa juga mengarah ke masing juga bisa ke arah komunikasi untuk menjadi bawah. Jadi kalau untuk masing kita pastikan pastinya kembali tentang seperti ini tidak pakai alas kepala. Kalau dia masih pakai alas kepala kita singkirkan dulu ya datangnya. Terus kita pastikan tidak ada tabulaya. Ini bagaimana supaya kita bisa yakin tidak ada tabulaya dengan cara memastikan kondisi ya Pak. Terus saja ya Pak ya. Pastikan kepala kanan dan kiri seperti ini. Kanan kiri kalau nggak ada kanan dan pasien juga nggak ngerti berarti tidak ada kalkulnya. Saya bisa angkat kalkulnya. Kalau saya angkat kalkulnya berapa? Kalau kan berarti 2 kepala. Saya berarti sama saya. Seperti ini ya harusnya kalau pasal kalau ini harusnya akan pelajar ke belakang gimana kan tidak ada kalkulnya itu baik kondisi ya kita angkat saya begini nah seperti ini kalau dia ikut angkat otomatis kan ada tahanan ya jadi penyelidikan mereka ada sehingga kalau saya nggak ada sebenarnya berarti kita lakukan cuma duduk dengan cara tangan kiri kita di bawah pasien, tangan kanan kita terus berjari di dada pasien dan kita fleksikan dagunya mendekati dada seperti itu. Kalau dagunya itu jari kita seperti ini, itu tidak ada kuku. Jangan lupa kita maksakan sampai menyentuh dadanya. Jadi mengarah ke dada, sternum, tapi nggak sampai menyentuh ya. Pokoknya itu jari kita tidak ada dada kuku. Sambil kita lihat apakah ada fleksi pada kedua tongkangnya untuk menjadi satu. Kalau menjadi satu itu kalau ada positif jika saat kita fleksikan kepala maka kedua tongkangnya akan seperti ini. Seperti misalnya positif ya, dinamakan juga menjadi next time. Itu menjadi 2 itu dengan mengangkat salah satu tongkai seperti ini. Seperti ini sekitar 70 derajat. Kemudian kita lihat apakah ada fleksi di tulang belakangnya. Jika ada maka inti 2-nya positif. Jangan lupa untuk melakukan di posisi. Ini kalau dia seperti ini, itu rezeki 2-nya positif. Kalau rezeki 3 kita tekan di osteomaticusnya tekan ini. Atas positifnya jika dua-nya positif. Kita berikan positifnya positif. Jadi kita tekan di atas sinus seperti ini ya. Ini positif kaki kayak tadi rezeki 1, 2, akhirnya kemudian kerning itu mengfleksikan di panggul 90 derajat ini panggul ini lututnya 90 derajat di sini panggul kemudian sini lutut. Kita ekstensikan sampai menghadap lutut 135 derajat. Jika sampai lutut 35 derajat tidak ada nyeri, tidak ada tekanan, ini negatif. Kopi itu komen. Udah nggak usah nanti perintah kalau kita sendiri. Nyeri itu ada berapa tempat? Supraorbital ya, supraorbital, sternum, supraorbitalnya kita lihat ada responnya kalau dia habis lokalize di mana. Kalau kita ini tekan di bukunya, tekan di bukunya seperti ini ya. Kenapa tidak pakai alat? Karena kita tekan langsung saja kita tidak terlalu kuat ya. Seperti ini dan kita terlalu kuat kita pakai alat bisa pakai kakinya.
dekortikasi, kondisi dekortikasi. Ya, motornya maka katakan di segmen, misalnya katakan dimanapun, kita naik ekstensi ini semua. Ya, ini urus semua, aku semua, maka ini atau DCF. Ya. Untuk saudara ya. Terus motorik kalau pasien sadar ya kita lihat ya, mulai dari kalau seperti ini kita lihat apakah ada atrofika, ada hipertrofika, ada gerakan-gerakan involunter, ada tremor. Kita lihat fleksibilitas itu kita baru kita operasi, kita periksa tonus. Tonus itu bisa kekuatan, kita periksa tonus dulu. Tonus itu kita misalnya kita mau periksa tonus otot tricepsnya ya kita operasi tricepsnya seperti ini sambil kita gerakkan, nggak boleh terlalu ini otot kita. Ini nggak boleh kita. Nah, sambil kita gerakan jika ada apa istilahnya tahanan atau kekakuan mobilitas itu dia meningkat tonusnya. Itu salah satu tanda dari sini. Nah ya, ada beberapa fenomena di relasi yang ada fenomena visualitas, ada fenomena roda gigi. Jadi kalau visualitas itu, kalau visualitas bisa gunung gitu deh. Kalau kalian mau lipat kan agak kaku dia nggak usah visualitas. Tapi sekalian di dekat sama tempatnya loncat gitu kan ya. Habis gini kaku habis gitu sampai tempatnya dia langsung gitu. Nah ini sama seperti itu. Jadi saat ditekuk ini dia tahan, tapi setelah dekat sama ini yang kalau sendiri. Nah itu rigiditas. Ya. Terus kalau kaki ya sama, kalau kita periksa kamu ya geraknya sih. Ya. Kita periksa. Nah itu baru kita periksa kekuatannya, powernya. Kalau kekuatan paling normal, ya normal itu bisa melawan tahanan kuat. Normal, ya kita bisa menentukan juga masuk menentukan per otot. Ini kayak kan kita diangkat tangannya Pak, saya tahan, diangkat tangan, terus Pak, kekuatan. Kalau coba tangan saya Pak, tangan saya kuat Pak, bisa kuat. Ya, jadi kalau saya berbentuk itu mulai dari Pak, ini dilembutkan jarinya Pak. Ya, nggak perlu seperti itu. Kalau mau LRM mungkin masih saya kalau LRM jalan aja. Nah, tapi sudah kok seminggu Pak kita kok dilembutkan kita tak. Nah dia kok misalnya dilembutkan. Itu kan nantinya di tepuknya yang kuat dilembutkan. Ya, jadi kalau bisa juga kalau kalian mau bijak Pak, bijak. Ya, nggak apa. Kalau mau cari juga apa sih? Nggak perlu apa sih. Ya, itu kalau kekuatan saat pasien sadar. Kalau pasiennya bisa mengangkat melawan dari apa dari kalau melawan tahanan sedang, kalau melawan tahanan ringan tuh misalnya diangkat gini, dia mengangkat tapi tetap pasien dan bisa. Kalau kedua nggak usah lawan gravitasi, hanya bisa geser aja. Kalau satu masih aja, normal ya ada masih. Nol itu kita sebutnya lagi. Kalau 1 sampai 40 panas. Ya itu motorik. Tapi kalau tadi ada yang dasar ini nggak usah periksa kesehatan, nggak usah perintah lainnya. Kita hanya bisa melakukan pemeriksaan untuk lateralisasi. Sebenarnya dengan tes jatuh, tes tubuh jatuh, tes tubuh jatuh. Ya, kalau tes pemeriksaan itu pasiennya bisa begini kan? Mungkin kita jatuhkan bersama
Stroke udah kelihatan kalau hasil sisi sudah normal. Udah ya, udah. Terus tinggal seorang ibu usia 57 tahun diantar keluarga ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran mendadak satu hari sebelum masuk rumah sakit. Saat makan siang, sebelumnya membawa sakit kepala, peluruh lewat tekanan dan kelemahan setengah badan kiri, muntah di sangkal, kejang tidak ada, panas tidak ada, nomor positif, nomor negatif, ada riwayat hipertensi tidak rutin minum obat, riwayat jantung negatif dan negatif, riwayat stroke sebelumnya negatif. Sebutkan dan jelaskan pemeriksaan fisik dan neurologis yang dibutuhkan sesuai kasus. Kemudian tentukan diagnosa klinis, status etiologis pada kasus. Nah, di sini kayaknya mengalami CPA itu Ada sebuah ada defisit neurologis, kemudian ada vokal maupun vokal, ya. Terus itu dulunya. Jadi bisa juga pelo, merah, bisa juga yang kali saja kalau nggak apa. Mungkin dulu. Saya kan sejak tahun yang lalu. Tapi karena mendadak tidur juga aktivitas, tiba kesadar, itu biologis global langsung mendadak. Atau saat mobil tiba-tiba berjalan, di kanan, kok di itu ekstra dan saat itu yang maksudnya ada benar, itu kan definisi apa kriteria definisinya kan definisi tertulis lokal maupun global yang terjadi yang mendadak dan berlangsung 24 jam sehingga waktu risiko vaskular. Jadi mendadak pun kalau karena kecelakaan itu masuk. Mendadak pun karena PKS ya, Islam trauma lagi menyatakan itu kecelakaan ya. Nah, kalau kalian yang lain udah trauma masing-masing itu sudah punya kriteria ciri khas dari usia, predisposisi usia, kan disuruh buat atau sudah ada di pocket booknya. Ada mulai predisposisi usia, kalau banyak usia berapa sih kalau rambut usia konsepnya saat apa, terus kalau sistem paling model itu sudah ada, karena sudah diteliti, sudah dilihat secara fisiologinya juga apa itu bisa tahu. Terus kemudian pakai SAI paling banyak pasien dengan aneurisma, trombosis pada pasien dengan hipertensi yang atau kedua kali ada di kepala, nambah dua kali muka, nambah satu kali dari gestur, kemudian kali ada itu gangguan pada pembuluh darah di perifer bisa interpretasinya bagaimana? Jadi kalau kalian sudah lihat juga kondisinya pasien ya, jadi jangan gegabah juga karena jadi kayak ke infak itu 210 demo boleh. Terus aku tuh nggak boleh segera diturunkan. Apa-apa yang mau? 35% dari MAP itu targetnya. Apa-apanya diturunkan jika ini lebih dari 220 persen.
turun jadi 0. Karena terlalu cepat menurunkan tensinya. Kalau hipertensi jangan cepat ya. Beda dengan beda dengan stretching. Kalau itu IPH cepat menurunkannya. Atoknya pun juga 10, tapi kalau 10 harus turun. Ya. Jadi kawan. Bisa pemeriksaan nervus di SD itu kan ada nervus yang optikus. Nah itu kan pasien itu untuk lihat garisnya puncak itu harusnya berdiri atau boleh duduk? Berdiri. Ya, sebenarnya kan seperti ini ya, kan sejajar. Kan belum lama, kurang pas sebenarnya. Tapi tergantung ya kondisi pasien. Terus kalau pemeriksaan mereka tadi mungkin bisa dipraktikkan yang untuk pasien duduk ya. Pasien duduk, harusnya memang harus duduk